Ada yang main HP itu tersinggung, terus terang saja. Jangan menyinggung diriku ya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya ya. Di luar itu penceramah termasuk tadi Ustaz Muhammad, kalau ucapan salam itu lebih dari sekali. Kenapa ya? Tidak sekali itu. Oh, belum kompak. Ada yang lain? Oh, banyak salam, banyak doa. Kalau saya sih mungkin nggak paham dia kayaknya. Bahwa mengucapkan salam itu sunnah, menjawab itu wajib. Wajib itu hukumnya kalau ditinggalkan dosa. Kalau dosa tempatnya hati-hati yang nggak jawab salam neraka ya. Siap-siap falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Yang tidak jawab salam. Insyaallah yang jawab salam hutangnya lunas ya. Tapi dibayar maksudnya gitu. Yang jawab salam kehidupannya berkah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa al-qail fi muhkami hadithihi haqqul muslimi 'alal muslimi sittun minha, satu saja, wa idza stansahaka fansahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itulah ayat dan hadis yang saya menyebabkan bisa dan mau memberikan arahan. Jadi ingin menjadi orang tidak rugi, ingin melaksanakan hak muslim dan juga melaksanakan perintah Allah tadzkirah. Pak Sanwani pernah bercerita di Lampung itu ada pesantren. Dulu santrinya ribuan orang, sekarang tinggal ratusan. Lebih pastinya nanti beliau tanya sama beliau ya. Kemarin saya ketemu Ustadz dari Multazam waktu ke Majalengka, dia bercerita anaknya juga di pesantren di Subang. Terus saya tanya-tanya, di Indramayu juga ada pesantren yang sisi laut tuh, bukan Pangandaran ya, yaitu di Kretek apa? Eretan, Darussalam. Sekarang tinggal kenangan juga. Saya juga dulu di Majalengka pernah ngajar SMA. Jurusannya 3. Bahasa Indonesia, biologi, dan IPS. Sekarang tidak ada namanya. Maka Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Saya tidak mau HK jadi kenangan. Tadi Ustaz Muhammad sudah memberikan gambaran ya tentang kondisi kita. Makanya pesantren itu, gultik itu bukan sekarang saja. Sejak zaman dulu ada pesantren yang dulunya maju, terus begitu diganti anaknya nggak maju, bahkan bubar. Makanya Pak Zarkasi dan 3 saudaranya mendeklarasikan diri Gontor itu sebagai pondok modern. Modern itu bukan dari didikannya, tapi modern menggunakan manajemen. Makanya pimpinnya itu kolektif dengan menamakan dirinya Trimurti, 3 kiai. Salafiyah hanya 1. Salafiyah tidak pakai manajemen, apalagi ISO ya. Orientasi enggak. Apa jarek mama gitu ya. Kalau kata kiainya aja sudah semuanya ya. Tapi Gontor tidak. Sejak berdirinya menerapkan disiplin. Dan dia menggunakan papan tulis. Saya masih ingat dia bercerita waktu bikin papan tulis itu pakai jantung pisang. Jantung apa oer? Oh jantung, bukan jantung manusia ya. Dia dipotong katanya, kemudian digosok ke kayu. Biar apa coba? Biar hitam. Ya. Pakai arang katanya. Karena dulu beli papan tulis nggak mampu beliau. Sampai 3 orang itu mewakafkan dirinya untuk berbakti. Kenapa mendirikan Gontor dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris?
Karena Pak Sahal diundang, bukan Pak Sahal Suhana tapi Sahal Gontor ya. Dia ikut muktamar, yang akan menghadiri muktamar di Mekah. Kemudian selesai muktamar, siapa yang siap berangkat dengan bisa bahasa Arab Inggris? Ada yang bisa ngacung, ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris nggak bisa. Ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab nggak bisa. Ada yang nggak bisa dua-duanya ya. Makanya begitu pulang Pak Sahal itu berembuk dengan bertiga itu, kita bikin pesantren yang intinya bahasa Arab, bahasa Inggris. Makanya di Gontor itu sejak awal berdiri sampai sekarang disiplinnya tetap. Jadi kalau santri melanggar diusir, guru melanggar dipecat. Teman saya sudah mengabdi 4 tahun, gara-gara jajan di warung dikeluarkan coba. Mungkin Ustadz Joni hafal ya. Tak oleh karena itu dalam hal ini saya tertarik dengan ini ya Pak, maju bersama, sejahtera bersama. Mudah-mudahan ini menjadi slogan yang pasti ya. Tinggal makna kebersamaan itu apakah sama atau tidak. Kalau saya sih inginnya bersama itu dimaknai Bhinneka Tunggal Ika. Karena menyamakan kita tidak sama. Karena ada mudif, ada mudir, ada kadif, ada kanit, ada staf kan. Jadi kalau mudir semua nggak mungkin ya. Staf semua nggak mungkin ya. Oleh karena itu dalam hal ini ya, saya ingin mengingatkan pertama bahwa saatnya kita berbenah diri betul ya. Tinggal bertanya bagaimana berbenah diri. Terus terang saja saya tadi prihatin, sedih ya. Kalau kita saja formasi duduk masih terus diatur, gimana santrinya? Ya. Saya sering menyampaikan dalam rapat di HK2 itu, saya bilang kalau kita aja mau rapat harus disuruh ke depan, suruh berbaris. Gimana santrinya? Kita ini guru. Digugu ya ditiru. Ada guru di dapur bagaimana mengajarkan makan secara Islami. Ada guru di LH bagaimana cara kebersihan. Jangan hanya hadisnya aja, an-nadzafatul iman. Saya dulu pernah punya binaan. Dia, Ustadz, saya itu termasuk yang aneh. Kenapa kamu aneh? Saya di kampung, teman-teman saya sekolah sampai SMP, saya sampai SMK. Saya milihnya SMK katanya. Tamat SMK saya ke Jepang katanya. Ustadz di Jepang katanya tidak ada hadis an-nadzafatul iman, tapi kamar mandi dan sungai bersih banget. Heran katanya. Ai di urang unggal dinding teh an-nadzafatul minal iman, tapi baralah. Nah oleh karena itu kembali kepada kita ya. Hal yang ingin saya ingatkan bahwa kita ini adalah teamwork kata orang Inggris mah. Kalau kata orang Arab amal jama'i. Kerja kita tidak bisa ada yang paling utama, semuanya sama. Dalam struktur organisasi kita ada tadi pengurus, pengawas, pembina, termasuk juga ada strukturnya kepala ketua umum, ketua satu dan seterusnya. Maka kita itu kalau boleh saya analogikan seperti sepeda. Di sepeda itu ada beberapa komponen ya. Ada pedal, ada sadel, ada ban, ada pelek, rantai dan sebagainya. Kira-kira kalau saya tanya, mana yang paling penting di sepeda? Pentil sekalipun kecil, asal tahu posisinya di pelek. Ya. Kecil kan pentil, orang ketok lagi kalau dari jauh kan. Tapi kalau pentil di berko biar nyala nggak nyala ya. Tuh berko nggak? Kayaknya nggak tuh berkonya. Lampu tuh berko, aduh ini bahasa aja. Iya. Jadi sepeda itu ada berko tuh, lampu ya. Ini zaman kolonial beda jadi. Iya, pakai ginamo dulu, ada ginamo ya mungkin ya. Jadi kita ini bagikan sepeda satu komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Gear, tahu gear ya? Gear itu tempat rantai muter tuh karena gear tuh ya. Itu kalau orang SMA hafal bawa gear ya, bawa gol Inggris ya, lenjang diajar jangan gelut gitu. Iya, ada rantai begitu ya. Jadi rantai bisa bergerak itu karena gear ada giginya.
Coba perhatikan, kalau gear sepeda itu buang giginya 2 saja, ompong, itu pasti nggak nyaman. Ya, jadi rantai bisa muter karena gear muter karena ada pedal diinjak oleh pengendara. Sama roda muter juga karena tadi gear itu disambungkan ke kriwil, atau kriwil juga tuh ya. Ini bahasa ya. Kriwil, gear belakang namanya kiriwil. Ya. Hah? Oh, priwil bukan kriwil. Oh, kriwil ceprit. Piriwil, saya dulu pahamnya kriwil aja gitu ya. Itu piriwil yang memutarkan bos. Juga nggak ngerti ya. Biar belajar bahasa sepeda. Bos itu bisa muter dibantu dengan jari-jari. Dudukan pelek bisa jalan nyaman karena ban bisa nyaman karena angin. Jadi tidak ada yang pentil lebih penting, sadel lebih penting, semuanya penting di kita. Mohon maaf ya Ustadz, bukan mudir yang terpenting, tidak. LH juga penting. Kalau LH tidak bekerja, rusak pesantren ini. Saya masih ingat dulu ada ibu-ibu ya yang sedang studi banding atau jalan-jalan ke Sangkan Pak, bukan Sangkan Pak, Sangkan Urip maksudnya ya, karena belum ada Sangkan Pak. Tiba-tiba jam 6 datang rombongan mampir ke kita. Saya sudah di kantor, apa yang lakukan? Langsung ke belakang lihat WC-nya. Itu tahun 2000 berapa sebenarnya? 2000, anggaplah 2012 lah, saya juga agak lupa ya. Itu dari kelompok Bring in Life. Jadi ada asuransi Bring in Life, sedang mungkin bagian dari program asuransi. Apa pertanyaan Ustadz, kenapa kok kotor pesantrennya? Saya waktu itu kan LH belum kerja 6 dulu waktu itu ya. Kebetulan pohon-pohon saat itu musim rontok. Saya jawab, ibu, petugasnya belum datang. Kemudian yang kedua, pohonnya lagi musim rontok. Wah, WC juga kotor. Aduh. Saya mau jawab apa lagi? Artinya seorang yang memang kalau bahasa kita dianggap kerjaan yang tidak hormat, padahal sebetulnya terhormat, meninggalkan pekerjaannya berdampaknya kepada seluruhnya, termasuk mohon maaf Pak Rustam ya. Kalau Pak Rustam telat masak, yang berdampak kepada siapa? Santri telat masuk ya. Ya. Atau umpamanya di asrama tidak membangunkan karena pada subuh tidur. Rata-rata yang telat datang ke kelas itu, kenapa kamu telat? Saya bilang tidur. Belajar Ustaz. Terus mandinya telat. Bohong kamu tidur ya? Iya, iyanya agak telat sedikit gitu ya. Jadi pada subuh itu tidur. Karena mereka betul-betul wa idza faragta fansab gitu. Jadi begitu kosong isinya dengan sobnya itu, sobanya itu tidur ya. Jadi sekali lagi, satu orang yang tidak kerja pada posisinya itu berdampak kepada seluruh sistem kita ya. Jadi sekali lagi, semua kita punya tugas masing-masing dan penting semuanya. Seperti sepeda tadi ya. Jadi kalau umpamanya listrik tidak bekerja saja, maksudnya petugas listrik tidak bekerja tatkala lampu mati, saya pertama datang ke sini disambut dengan mati lampu, tempat dikeluar yang lain pada nyala. Nanya Pak Supri, oh rupanya jalur saya beda jalur ya, beda mazhab, kayaknya mazhab ke akhwat katanya gitu. Iya, artinya seseorang yang meninggalkan pekerjaannya sekalipun hanya sedikit, tidak mematikan keran umpamanya, tidak menutup keran, tidak mematikan lampu saat tidak digunakan, dampaknya ini sungguh sangat signifikan pada yang lain. Kata bahasa umumnya efek domino. Sebetulnya nggak mau sampaikan efek domino, khawatir nggak boleh kan, kayak ini gafleh gitu. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini ya, mohon maaf sebagai upaya kita untuk evaluasi diri ya. Yang pertama, fas'alu anfusakum ya. Masih masang tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita melaksanakan tugas sesuai dengan, kalau bahasa pasarnya itu foksinya ya, tugas pokok dan fungsinya ya.
Yang lebih utama pertama mari kita luruskan niat. Karena mohon maaf ya, niat orang-orang awal dengan sekarang kayaknya agak sedikit beda ya. Ya, memang 3 hal yang dapatkan dari yang lembaga ini kan. Pertama, nasrul fikroh, menyebarkan fikroh kita ya. Yang kedua, tanmiyatul kafaah, meningkatkan kemampuan kita. Dan yang ketiga, kasbul ma'isyah. Kita juga akan dapatkan ma'isyah, bukan biisyah ya, atau teisyah, tapi ma'isyah ya. Berarti sudah tua ya. Oh ya, Ustaz Latif dapat ya. Artinya 3 ini semuanya kita dapat harusnya, bukan hanya sebagian saja ya. Ya. Karena Allah juga tidak melarang. Dalam haji itu tidak dilarang tabdaghu min fadlillah, kan begitu istilahnya ya, mencari fadilah Allah ya. Jadi sekali lagi biar kita sama-sama memperbaiki diri, karena kebersamaan itu tidak berarti sama, minimal tujuannya disamakan. Pertama, luruskan niat kita di husnul khotimah. Kenapa? Karena Allah melalui Rasulnya akan melihat niat kita. Innamal a'malu bin niat. Yang kedua, agar kita mendapat nilai ibadah tidak melanggar syariat. Tadi Ustaz Rian sudah mengingatkan kita. Karena di masyarakat yang dilarang makan riba itu adhafan mudhafa. Kalau sedikit mah nggak apa-apa katanya. Ini berarti pemahamannya kurang bagus ya. Sama dengan lafaz Al-Qur'an yang diharamkan itu lahmul khinzir ya. Yang diharapkan tuh daging babi, berarti kulitnya boleh ya. Bulunya boleh, nggak bisa, tulangnya boleh ya. Karena dalam istilah Quran itu ada disebutkan sebagian, tapi maksudnya seluruhnya. Contoh umpamanya, tatkala Jokowi datang ke Husnul, nggak jadi ya. Ustaz Joni diminta pertanyaan, sebutkan Pak Joni katanya 5 nama ikan, oh gitu ya. Tapi yang saya sebutkan salah, ada ikan yang tidak boleh sebutkan soalnya. Dapat hadiah, dikasih sepeda, kan diumumkan di radar Cirebon tuh, guru husnul khotimah dapat sepeda. Orang yang baca, waduh guru-guru padahal man seorang kan. Itu diantaranya ya. Jadi sekali lagi, tatkala Allah menyebutkan la takul riba adafan mudhafa, berarti yang dilarang itu bukan adafan mudhafanya saja, ya yang namanya riba nggak ada, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena dalam ayat lain riba itu muamalahnya Allah menyatakan fa'zanu biharbin minallah wa rasulihi. Itulah bagian dari upaya bagaimana kita tidak melanggar syariat. Termasuk muamalah kita kesehariannya. Kalau kita paham Quran dan hadis, ngomongkan boleh tidak? Di zaman Rasul pernah Rasul menyampaikan atadruna manil ghibah? Allah Rasul alam. Sahabat Rasulullah kan yang saya omongkan itu ada pada dirinya. Ya. Itulah ghibah. Rasul sudah melarang, Quran juga melarang kan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ini yang pertama ya. Buruk sangka. Kemudian yang kedua, wala tajassasu, cari kesalahan. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan saling bergibah. Gibah itu yang paling nyaman. Ya. Dan biasanya mengisi kosongan itu bukan zikrullah atau baca Quran, tapi gibah. Kemarin kadif kita, kadif anu itu ya, iya. Soalnya di kan itu juga sama nih. Wah, awalnya kebaikan, berikutnya keburukannya. Hati-hati ya. Bahkan 3 hal inilah Allah tentukan dalam Al-Quran. Ini bagian dari upaya tidak melanggar syariat. Jadi sekali lagi, agar kita bekerja di husnul khotimah menjadi nilai ibadah, 2 hal yang harus kita hindari, yang kita harus lakukan ya. Pertama, niatkan karena Allah. Yang kedua, hindari pelanggaran syariat. Insya Allah dapat nilai ibadah ya. Berikutnya ya, hal yang perlu dievaluasi juga ya. Kalau Ustadz Akhidin sering menyampaikan ada manajemen input ya, manajemen output, dan manajemen proses. Bagaimana manajemen proses kita? Kita sudah berupaya maksimal, tinggal bagaimana ya hasil dari belajar ke Madrasah Ibrahim ya. Saya kemarin lewat Manbaul Ulum, saya baru tahu di pelangnya itu terakreditasi, kemudian ISO berapa.
Kita sudah isok berapa? Orang isok. Kaget saya, Mambul Ulum yang di sini. Bobos tuh ya. Ada isok, saya cuma karena saya naik motor jadi nggak bisa baca aja. Karena kalau naik motor lu nggak bisa 2 kali lipat gitu ya, gitu ya. Ya. Artinya pondok yang dianggap mungkin lebih tradisional, tapi ternyata dia sudah ISO ya. Dan ISO itu standar organisasi kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Selanjutnya kita ya, berupaya bagaimana menjadi teladan yang baik dalam berbagai hal. Tadi saya sampaikan guru itu digugu ditiru, bahasa Siloka Sunda ya. Artinya kita dimanapun posisinya menjadi teladan kepada yang lainnya dan teladan kepada santri kita, termasuk di masyarakat kita ya. Mohon maaf saya sekarang aja ya. Saya sering melihat yang badminton diupload tapi pakai kolor ya. Nggak tahu pegawai, nggak tahu orang luar itu. Oh nggak tahu. Saya terus saja malu, saya malu ya. Aduh ya. Ya. Oh, ya, artinya itu perkara kecil ya. Hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan ya. Termasuk tatkala kita ingin tanding futsal keluar daerah, laksanakan syariat, jangan gara-gara meraih prestasi tapi ketaatan syariat ditinggalkan ya. Termasuk apa Ustaz? Ustaz Nurdin malu ya. Ya sekali lagi ya. Evaluasi diri ya. Hal-hal yang dulunya haram sekarang kok jadi halal. Yang namanya hukum syariat itu tidak berubah ya. Hatta diganti namanya dulu WTS kan, wanita tuna susila. Tuna itu artinya nggak punya adab ya. Bahkan sebut pelacur ya. Di beberapa daerah sebut apa? Bondot, dongdot, apalagi perek. Sekarang diganti yaitu PSK, pekerja seks komersial. Berarti pekerjaan loh ya. Kata Ustadz Salmani, kan Ustadz itu kan idol surur. Bukan itu maksudnya. Ya, itu idol sururnya yang tidak syariah gitu ya. Ya yang maksud membahagiakan orang tuh ya dalam hal yang positif ya, tidak semuanya Ustadz ya. Artinya tatkala nama berubah tidak berubah status hukum. Oleh karena itu mari kita berupaya bagaimana ya agar kerja kita di sini menjadi ibadah. Tadi minimalnya 2. Niat karena Allah, tidak melanggar syariat. Selanjutnya hal yang ingin disampaikan bahwa evaluasi kita memang harus menyeluruh. Ya, jangan sampai hanya beberapa bidang saja, hanya pembinaan saja umpamanya atau guru saja. Padahal di sini kan terbagi dari beberapa unsur ya. Evaluasi boleh semuanya ya. Mudah-mudahan dengan upaya kita seperti ini dan tentunya kita memohon kepada Allah ya. Tadi sudah disampaikan doanya. Karena upaya kita maksimal dengan berbagai macam teori, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan tercapai. Ya. Seperti yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, jadi sekali lagi tetap kita memohon kepada Allah agar harapan kita untuk menjadi pesantren yang disenangi orang itu ikuti syariat ya, terutama ada yang dulu ingat waktu di Darul Arqam Ustadz Rijal kalau tidak salah ya, jangan sampai Husnul menjadi sekolah berasrama. Ada yang ingat nggak tuh? Ada daurah di Darul Arqam, Ustadz Rijal sudah wanti-wanti jangan sampai Husnul menjadi sekolah berasrama. Kita ini pondok pesantren, tapi jangan sampai tagline-nya saja, tapi bagaimana masalah kepesantren juga dilestarikan lah. Makanya ada instruksi pakai peci lah. Wayana sekali-kali mau pakai peci ya, minimal sedang sholat ya, atau selamanya ya kan. Tapi jangan sampai main bola pakai peci, ini terlalu ya. Ini apakah main bola Islami gitu begitu? Nggak bisa ya. Di Gontor itu yang namanya pakaian itu kalau olahraga ya pakaian olahraga. Kalau sholat ya sarung, pakai gesper lagi, pakai baju. Kalau tidak koko dikedalamkan, kalau koko dikeluarkan. Bahkan dianjurkan pakai jas.
olahraga. Kadang-kadang santri kita olahraga pakai sarung, pas sholat pakai training. Ini kebalik-balik, ini dunia kebalik ya. Nah oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan dengan taujih yang singkat ini ya mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Sekali lagi insya Allah kita termasuk yang punya andil besar di usul ini. Jadi yang punya andil itu kita semua. Hatta yang mungkin kalau dari struktur rumah dianggap rendah ya, tapi dari mata Allah tidak ada yang rendah ya. Yang rendah itu kalau kita berbuat karena tidak sesuai syariat. Itu sajalah, terlalu panjang biasanya kalau taujih ya terus. Mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.